Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di kaki Gunung Rimbajaya, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Banua Luhur. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang dihuni oleh berbagai makhluk liar, dari burung-burung eksotis hingga harimau yang sering dikisahkan dalam legenda leluhur. Mata air jernih mengalir di antara pepohonan, memberi kehidupan bagi sawah dan ladang yang menjadi sumber pangan penduduk. Warga desa hidup dalam kesederhanaan, menggantungkan hidup mereka pada bertani dan berburu. Hukum adat masih kuat dipegang, dan mereka percaya bahwa hutan bukan sekadar rumah bagi hewan liar, tetapi juga tempat bersemayamnya roh-roh penjaga. Di antara banyak kisah turun-temurun, ada satu legenda yang paling dihormati, legenda Harimau Putih, roh suci yang konon menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Jangan sembarangan masuk hutan terlalu dalam. Begitu peringatan para tetua desa kepada anak-anak muda. Jika kau mengusik penghuni hutan, kau akan menerima hukuman dari roh penjaga. Meski begitu, tidak semua penduduk desa takut pada mitos tersebut. Ada seorang gadis yang justru merasa bahwa hutan adalah rumah keduanya, Sari. Sari adalah yatim piatu sejak kecil. Kedua orang tuanya meninggal dalam wabah yang melanda desa, dan sejak itu ia diasuh oleh Mbah Rahayu, seorang dukun tua yang dihormati. Berbeda dari gadis-gadis lain yang sibuk membantu ibunya menenun atau memasak, Sari lebih suka berkeliaran di hutan. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di antara pepohonan, mengamati rusa yang minum di sungai, mendengarkan suara burung, atau sekadar merasakan angin yang berdesir di antara dedaunan. Orang-orang desa menganggapnya aneh. Kau harus mulai bersikap seperti gadis lain, Sari, kata seorang ibu suatu hari. Tidak ada lelaki yang mau menikahi perempuan yang lebih suka berbicara dengan pohon daripada memasak. Sari hanya tersenyum. Baginya, kebahagiaan bukan di dapur atau di pasar, melainkan di hutan. Hanya Mbah Rahayu yang memahami Sari. Wanita tua itu sering mengajaknya duduk di beranda rumah panggung mereka, menceritakan kisah-kisah leluhur yang penuh kebijaksanaan. Sari, kata Mbah Rahayu suatu malam, suaranya penuh makna, kau bukan gadis biasa. Ada takdir yang menunggumu. Namun, Sari tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Setidaknya sampai ia bertemu dengan Jaga, harimau putih yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Hutan basah dan beraroma tanah. Saat menjelajahi tepi sungai, Sari mendengar suara rintihan pelan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak harimau putih terluka di antara semak-semak. Matanya yang keemasan menatap Sari dengan lemah. Luka di kakinya masih berdarah, bulunya yang putih berlumuran lumpur. Kasihan sekali kau, bisik Sari. Ia melupakan ketakutannya dan berjongkok, mengulurkan tangan dengan hati-hati. Alih-alih menyerang, anak harimau itu hanya mendengus pelan. Seolah memahami bahwa gadis di depannya bukan ancaman. Sejak saat itu, Sari merawat harimau putih tersebut dengan penuh kasih. Ia membawanya pulang ke pondok kecilnya di belakang rumah Mbah Rahayu, merawat lukanya dengan ramuan herbal, dan memberinya makanan. Mbah Rahayu tidak marah, hanya menatap Sari dengan sorot mata penuh makna. Harimau itu bukan hewan biasa, Sari, katanya suatu malam. Kau harus siap dengan segala akibatnya. Namun, Sari sudah terikat dengan harimau itu. Ia menamainya Jaga, karena ia merasa bahwa Jaga adalah pelindungnya, bukan sekadar hewan liar. Tahun demi tahun berlalu. Jaga tumbuh menjadi harimau yang gagah dan kuat, selalu mengikuti Sari kemanapun ia pergi. Mereka tidak terpisahkan, bagaikan dua saudara yang berbagi jiwa yang sama. Namun, kebersamaan mereka tidak selalu diterima dengan baik oleh penduduk desa. Harimau itu berbahaya, kata Pak Lurah suatu hari. Bagaimana kalau ia menyerang anak-anak kita? Tidak mungkin, bantah Sari. Jaga tidak akan menyakiti siapapun. Namun, kecurigaan warga semakin menjadi ketika beberapa kejadian aneh mulai terjadi.
Sapi milik seorang petani ditemukan mati dengan luka gigitan, meski Sari bersumpah bahwa itu bukan perbuatan Jaga. Beberapa orang mengaku melihat Jaga menghilang di tengah kabut, lenyap begitu saja seolah bukan makhluk biasa. Lalu, suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Sari melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Ia sedang duduk di tepi sungai, mengusap kepala Jaga seperti biasa. Angin berhembus lembut, membuat dedaunan bergemerisik. Tiba-tiba, tubuh Jaga mulai bercahaya. Cahaya keemasan yang lembut, seperti sinar bulan yang jatuh ke permukaan air. Sari menahan napas. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Jaga mulai berubah wujud. Bulu putihnya memendek, tubuhnya menyusut, cakarnya lenyap, dan dalam sekejap, di hadapan Sari berdiri seorang pemuda tampan berambut perak, dengan mata emas yang sama seperti Jaga. Sari terhuyung mundur, jantungnya berdetak kencang. "Apa? Siapa kau?" bisiknya. Pemuda itu tersenyum tipis. "Aku adalah Jaga. Roh penjaga hutan ini," jawabnya. "Dan kau, Sari, adalah orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkanku." Sejak kecil, Sari selalu merasa bahwa ia berbeda dari anak-anak lain di desa. Saat gadis-gadis lain sibuk membantu ibu mereka menenun atau mengolah hasil panen, Sari lebih memilih berlari di antara pepohonan, merasakan tanah lembab di bawah kakinya, dan mendengar nyanyian burung yang berkicau di dahan tinggi. Ia tidak pernah merasa kesepian, meski tidak memiliki banyak teman. Hutan selalu menemaninya, dengan suara sungai yang mengalir, desir angin yang lembut, dan aroma tanah yang menenangkan. Namun, keterikatannya dengan alam sering membuatnya dipandang aneh oleh penduduk desa. Mereka berbisik di belakangnya, mengatakan bahwa Sari lebih mirip roh hutan daripada manusia biasa. Bahkan beberapa anak-anak takut mendekatinya, seolah ia membawa aura mistis yang berbeda. Sari tidak pernah peduli dengan semua itu. Baginya, dunia luar lebih luas dari sekadar batas desa. Mbah Rahayu adalah satu-satunya yang mengerti dirinya. Wanita tua itu sering mengajaknya duduk di beranda saat senja tiba, menyisir rambutnya dengan lembut, dan menceritakan dongeng tentang roh-roh penjaga hutan. "Dunia ini lebih dari yang terlihat, Sari," katanya suatu hari. "Ada kekuatan yang lebih besar dari manusia, lebih tua dari waktu itu sendiri." Kata-kata itu selalu terngiang di benaknya, terutama sejak pertemuannya dengan Jaga. Harimau putih itu bukan hanya sekadar hewan peliharaan, ia adalah bagian dari Sari. Mereka berbagi keheningan, berbagi langkah di dalam hutan, berbagi kehidupan. Jaga selalu ada, berjalan di sampingnya, matanya yang keemasan penuh dengan kesetiaan yang tak terucapkan. Tapi, tidak semua orang melihat Jaga dengan cara yang sama. Semakin besar harimau itu tumbuh, semakin besar pula ketakutan yang tumbuh di hati penduduk desa. Mereka berbisik di pasar, di antara ladang-ladang, menyebarkan ketakutan yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, seorang pemburu kembali dengan tubuh penuh luka. Ia mengaku telah melihat sesosok bayangan putih yang lebih besar dari harimau biasa, dengan mata yang bersinar dalam gelap. "Itu bukan hewan biasa," katanya, gemetar. "Itu makhluk halus, pertanda bencana." Sari mencoba meyakinkan mereka bahwa Jaga bukanlah ancaman. Tapi semakin ia membela, semakin besar kecurigaan yang diarahkan padanya. Orang-orang mulai menghindarinya, bahkan beberapa ibu melarang anak-anak mereka bermain di dekat rumahnya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu Sari daripada sikap penduduk desa, perubahan yang ia lihat pada Jaga. Harimau putih itu seringkali dia menatap bulan, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakannya tetapi tidak bisa. Matanya yang biasanya penuh ketenangan kini sering terlihat gelisah. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, segalanya berubah. Sari duduk di tepi sungai, seperti biasa, mengusap kepala Jaga yang terbaring di sampingnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Ketika Jaga mulai bercahaya, Sari merasakan tubuhnya menegang. Ia menyaksikan perubahan di depan matanya, bulu putih itu menyusut, kaki-kaki kuat itu berubah menjadi tangan dan kaki manusia, dan dalam hitungan detik, di hadapannya berdiri seorang pemuda tampan dengan mata emas yang sama seperti Jaga. Sari merasa seluruh dunianya berputar. Selama ini, ia menganggap Jaga hanya seekor harimau, sahabat setianya, pelindungnya.
Tapi sekarang, di hadapannya, berdiri seseorang yang lebih dari sekadar hewan. Seorang pria yang membawa misteri, yang mengubah segalanya. Ketika pemuda itu berbicara, suaranya rendah dan penuh ketenangan. Aku telah menunggumu, Sari, katanya. Kau adalah satu-satunya yang bisa membebaskanku. Sari terhuyung mundur. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Pemuda yang berdiri di hadapannya memiliki wajah yang begitu asing. Namun matanya, mata keemasan itu, tetap sama seperti Jaga. Kilatan cahaya bulan yang memantul di rambut peraknya membuatnya tampak tidak nyata, seakan berasal dari dunia lain. Apa? Apa yang terjadi? Suara Sari bergetar. Siapa kau? Pemuda itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, seakan sedang menilai seberapa jauh Sari bisa menerima kenyataan ini. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, Aku tetap Jaga, Sari. Aku adalah harimau yang kau rawat sejak kecil. Tapi aku bukan sekadar hewan. Aku adalah roh penjaga hutan ini. Dan kau adalah orang yang ditakdirkan untuk membebaskanku. Sari menggeleng, mundur selangkah. Tidak, tidak mungkin. Seumur hidupnya, ia telah mendengar cerita-cerita mistis dari Mbah Rahayu dan para tetua desa. Ia tahu tentang roh penjaga, makhluk-makhluk gaib yang konon melindungi keseimbangan alam. Tapi tak pernah sekalipun ia berpikir bahwa Jaga, sahabat yang telah menemaninya sejak kecil, adalah salah satu dari mereka. Tolong percaya padaku, kata Jaga lagi, suaranya lembut namun penuh keteguhan. Aku tidak berniat menyakitimu. Kau satu-satunya alasan aku bisa tetap hidup selama ini. Sari ingin lari. Ingin berpura-pura bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir saat fajar tiba. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini nyata. Ia tahu bahwa sejak dulu, ada sesuatu yang berbeda tentang Jaga. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Namun sebelum ia bisa mencerna semuanya, suara teriakan dari kejauhan menyadarkannya. Dari balik pepohonan, Sari melihat cahaya obor yang bergerak cepat. Suara langkah kaki dan teriakan marah semakin mendekat. Harimau jadi-jadian itu ada di sini. Kita harus membunuhnya sebelum membawa petaka. Darah Sari membeku. Mereka datang untuk Jaga. Jaga menatap ke arah obor-obor itu dengan ekspresi tenang, tapi Sari bisa melihat rahangnya mengeras. Ia tahu, Jaga bisa membunuh mereka semua jika mau, tapi ia tidak akan melakukannya. Ia tidak seperti itu. Kita harus pergi, kata Sari cepat, meraih tangan Jaga. Sentuhannya terasa hangat, manusiawi, meskipun ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya manusia. Jaga menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Dalam sekejap, tubuhnya kembali berubah menjadi harimau, bulu putihnya berpendar di bawah cahaya bulan. Tanpa ragu, Sari naik ke punggungnya, dan mereka melesat ke dalam hutan. Angin menerpa wajahnya saat Jaga berlari menembus pepohonan. Di belakang mereka, suara-suara penduduk desa semakin jauh. Namun, Sari tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Mereka berhenti di sebuah gua tersembunyi di lereng gunung. Nafas Sari masih tersengal saat ia turun dari punggung Jaga. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan pikirannya. Jaga kembali ke wujud manusianya. Ia duduk di atas batu, memandang Sari dengan tatapan penuh kesabaran. Kau tidak harus menerimanya sekarang, katanya. Aku tahu ini sulit. Sari menggigit bibirnya. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, Jaga, atau siapapun kau sebenarnya. Jaga tersenyum tipis. Aku tetaplah aku. Aku adalah harimau yang kau temukan di tepi sungai bertahun-tahun lalu. Aku harimau yang selalu berjalan di sampingmu, yang melindungimu, yang memahami setiap kata dan tatapanmu. Sari menunduk. Ia tidak bisa menyangkal itu. Jaga memang selalu ada untuknya. Lebih dari sekadar hewan peliharaan, lebih dari sahabat. Tapi bagaimana mungkin ia menerima bahwa ia mencintai seseorang yang bukan sepenuhnya manusia? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Di desa, keadaan semakin kacau. Kabar tentang harimau jadi-jadian menyebar cepat, dan ketakutan berubah menjadi kebencian. Dia membawa malapetaka, teriak seorang lelaki.
Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Bara mengangkat tangan. Ia adalah teman masa kecil Sari, seseorang yang pernah menyukainya diam-diam. Aku tahu kemana Sari pergi, katanya. Malam itu, di bawah langit berbintang, para pemburu desa bergerak ke arah hutan, mengikuti jejak yang ditinggalkan Jaga. Bara berjalan paling depan, hatinya dipenuhi amarah dan pengkhianatan. Ia pernah berharap Sari akan memilihnya. Tapi kini, ia melihatnya memilih seekor harimau. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, bisiknya. Di tempat persembunyiannya, Sari dan Jaga tidak menyadari bahaya yang semakin dekat. Ketika mereka menyadari kehadiran para pemburu, semuanya sudah terlambat. Anak panah melesat, menghantam Jaga di bahu. Ia meraung kesakitan, berubah kembali ke wujud harimau dan menerkam salah satu pemburu. Darah mengalir di tanah, jeritan memenuhi udara. Sari, larilah, teriak Jaga. Tapi Sari tidak bisa. Ia tidak bisa meninggalkan Jaga sendirian. Dengan mata yang dipenuhi air mata, ia berbalik dan berteriak kepada para pemburu, "Hentikan. Dia bukan musuh kita." Namun, tidak ada yang mendengarkan. Bara melangkah maju, menarik pisaunya. Dia bukan manusia, Sari. Dia monster. Sari berdiri di depan Jaga, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dia bukan monster. Dia telah melindungi kita selama ini. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melewati aku dulu. Suasana hening. Para pemburu saling berpandangan. Bara menggenggam pisaunya erat, matanya penuh kebencian. Tapi akhirnya, seseorang berkata, "Biarkan mereka pergi." Bara menoleh dengan tidak percaya. Apa? Orang-orang mulai menurunkan senjata mereka. Mereka tidak ingin menumpahkan darah lebih banyak lagi. Jaga, yang masih terluka, menatap Sari dengan rasa syukur yang mendalam. Sari. Sari berlutut di sampingnya, tangannya menggenggam erat bulu putihnya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika dunia ini tidak bisa menerima kita, maka aku akan pergi bersamamu. Jaga menatapnya dengan mata yang dipenuhi emosi. Ia mengerti bahwa Sari baru saja membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia telah memilih dia. Di malam itu, di bawah cahaya bulan yang bersinar terang, Sari dan Jaga meninggalkan desa. Mereka melangkah ke dalam hutan, menuju takdir yang belum mereka ketahui. Dan di belakang mereka, legenda baru mulai terukir, tentang seorang gadis desa yang memilih cinta, dan seorang roh harimau putih yang akhirnya menemukan rumahnya. Ketika Sari dan Jaga melangkah ke dalam hutan yang lebih dalam, suara para pemburu semakin menjauh, tetapi ketakutan di dalam hatinya tidak berkurang. Ia tahu, keputusan yang baru saja ia buat akan mengubah hidupnya selamanya. Ia telah meninggalkan rumah, keluarganya, dan segalanya yang pernah ia kenal. Tapi saat ia menatap Jaga yang berjalan tertatih di sampingnya, dengan darah yang masih menetes dari luka di bahunya, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang benar. Jaga berhenti di tepi sungai, menghela napas panjang. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan air sungai yang jernih membasuh lukanya. Aku tidak ingin kau meninggalkan desamu karena aku, Sari, katanya pelan. Aku bisa pergi sendiri. Aku tidak ingin hidupmu hancur karena takdirku. Sari menggeleng keras. Aku yang memilih ini, Jaga. Bukan karena takdir, bukan karena kutukan. Aku memilih tetap di sisimu karena aku ingin melindungimu, seperti kau selalu melindungiku. Ia berlutut di sampingnya, mencuci luka di bahunya dengan tangan yang gemetar. Malam semakin larut, dan hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Sari dan Jaga berlindung di bawah pohon besar, mencoba menghangatkan diri di dekat api kecil yang Sari buat. Cahaya api menari di wajah mereka, menciptakan bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Sari menatap Jaga dalam diam, menyadari betapa anehnya takdir telah membawa mereka ke titik ini, seorang gadis desa dan roh harimau putih yang dikutuk. Sari mengingat kembali semua momen bersama Jaga sejak kecil, saat ia pertama kali menemukannya di tepi sungai, saat mereka bermain di padang rumput, saat Jaga menjadi satu-satunya teman yang selalu ada di sisinya. Ia bertanya-tanya, apakah semua itu adalah kebetulan? Ataukah sejak awal, nasib memang telah mengikat mereka? Di desa, Bara duduk di tepi jendela rumahnya,
menatap keluar dengan ekspresi kosong. Ia masih tidak percaya bahwa Sari telah memilih meninggalkan segalanya demi harimau itu. Tangannya mengepal, rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini, gumamnya. Sementara itu, di rumah kepala desa, para tetua berkumpul. Mereka percaya bahwa jika Sari dan Jaga tidak dihentikan, kutukan yang lebih besar akan menimpa desa. Gadis itu telah menyatu dengan makhluk halus, kata salah satu tetua. Kita harus memastikan mereka tidak kembali. Di tengah malam yang sunyi, Sari terbangun oleh suara gemuruh di kejauhan. Ia menoleh dan melihat Jaga duduk diam, menatap langit dengan ekspresi serius. Mereka akan datang lagi, katanya pelan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Sari merasa ketakutan merayapi hatinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Jaga menoleh padanya, matanya yang keemasan bersinar dalam kegelapan. Aku akan melawan jika perlu. Tapi aku tidak ingin melukai mereka, Sari. Mereka adalah kaummu. Sari menggenggam tangannya, merasa beban yang luar biasa di pundaknya. Kita harus mencari jalan lain. Ada cara untuk menghentikan semua ini tanpa pertumpahan darah. Jaga menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Kau selalu percaya bahwa ada jalan lain. Itulah yang membuatku memilih tetap di sisimu, Sari. Malam itu, langit di atas desa tampak gelap pekat. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan, seakan alam sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Bara berdiri di depan balai desa, wajahnya tegang, matanya dipenuhi kebencian. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, katanya lantang. Sari telah memilih berkhianat pada kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, harimau itu akan membawa kehancuran bagi desa ini. Para pemburu bersorak setuju. Kepala desa, seorang pria tua dengan janggut memutih, mengangguk pelan. Bawa Sari kembali. Jika dia melawan, lakukan apa yang harus dilakukan. Di sudut ruangan, Mbah Rahayu menatap mereka dengan mata penuh peringatan. Kalian bermain dengan api, gumamnya. Jika kalian menyentuh roh penjaga hutan, kalian tidak akan bisa kembali. Namun tidak ada yang mendengar. Bara sudah menghunus pedangnya, dan bersama para pemburu, ia bergegas menuju hutan. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Sari dan Jaga berlari menembus kegelapan. Nafas mereka berkejaran dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Kita harus menemukan gua suci, kata Jaga, suaranya terdengar tegang. Sari menatapnya penuh kebingungan. Gua suci? Itu adalah tempat di mana roh leluhurku bersemayam, jelas Jaga. Hanya di sana kita bisa menemukan jawaban untuk menghapus kutukan ini. Sari menggigit bibirnya. Hatinya masih dipenuhi ketakutan. Jika kutukan Jaga bisa dihapus, apa artinya bagi mereka? Apakah ia akan kehilangan Jaga selamanya? Mereka terus berlari. Semakin dalam ke hutan, suhu udara semakin dingin. Pepohonan raksasa menjulang tinggi, seakan mengawasi mereka dengan penuh kebijaksanaan. Sari bisa merasakan energi aneh bergetar di sekelilingnya, seperti suara-suara bisikan yang tidak bisa ia pahami. Lalu, di antara kabut yang menyelimuti hutan, mereka melihatnya, gua suci. Gua itu besar dan menjulang tinggi, dengan dinding batu yang ditumbuhi lumut hijau bercahaya. Di dalamnya, suara gemericik air terdengar samar. Jaga melangkah masuk terlebih dahulu, lalu berlutut di tengah ruangan yang dipenuhi ukiran kuno. Sari mengikuti, jantungnya berdebar keras. Tiba-tiba, udara di dalam gua berubah. Angin dingin berputar di sekitar mereka, dan dari bayangan di dinding, muncul sesosok roh harimau putih raksasa. Matanya bersinar biru, suaranya bergema seperti guntur. Anak kami, mengapa kau datang? Jaga menundukkan kepalanya dengan hormat. Aku ingin mengakhiri kutukan ini, leluhur. Roh harimau itu menatap mereka lama sebelum menjawab. Kutukan hanya bisa dihapus dengan pengorbanan. Salah satu dari kalian harus menyerahkan takdirnya. Sari menelan ludah. Maksudmu? Satu harus menjadi bagian dari yang lain. Jika harimau ingin menjadi manusia, maka manusia harus menjadi bagian dari hutan. Hanya dengan begitu keseimbangan akan terjaga.
Jaga membeku. Sari merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Itu artinya, salah satu dari mereka harus kehilangan bentuk aslinya. Jaga menoleh ke Sari. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini. Tapi Sari hanya tersenyum kecil, meski air mata menggenang di matanya. Sejak awal, aku selalu merasa lebih dekat dengan hutan dibandingkan desa. Mungkin, memang ini takdirku. Jaga menggeleng, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara gemuruh terdengar dari luar. Mereka telah ditemukan. Bara dan para pemburu telah tiba. Mereka mengepung pintu gua, obor-obor mereka berkobar seperti lidah api yang siap menelan segalanya. Keluarlah, Sari. Bara berteriak. Kembalilah sebelum kau semakin tersesat. Sari berdiri di depan Jaga, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Aku tidak akan kembali, Bara. Mata Bara membelalak marah. Dia bukan manusia. Sari, dia bukan seperti kita. Sari menggeleng. Mungkin tidak, tapi aku mencintainya. Suasana hening. Semua orang terkejut dengan kata-kata Sari. Bahkan Jaga pun menatapnya dengan mata penuh keterkejutan dan emosi yang mendalam. Bara menggertakkan giginya. Ia tidak bisa menerima ini. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tombaknya dan melemparkannya ke arah Jaga. Semuanya terjadi begitu cepat. Sari berlari ke depan, menghalangi tombak itu dengan tubuhnya sendiri. Darah berceceran di tanah. Jaga mengaum marah, mengubah wujudnya kembali menjadi harimau. Matanya menyala dengan amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia menerjang ke arah Bara, tapi sebelum ia bisa menyentuhnya, cahaya terang muncul di sekeliling Sari. Tiba-tiba, hutan menjadi sunyi. Dari tubuh Sari, muncul kilatan cahaya keemasan. Roh harimau putih yang agung muncul kembali. Suaranya menggema. Kau telah memilih takdirmu, anak manusia. Sari merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti dirinya, seperti embusan angin yang lembut, seperti suara gemerisik daun di pagi hari. Jaga menatapnya dengan ngeri. Sari? Sari menatap tangannya. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya bersinar dengan warna putih keperakan. Matanya memancarkan cahaya lembut seperti bulan. Ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia telah menjadi bagian dari hutan. Jaga mendekatinya, air mata jatuh dari matanya yang keemasan. Tidak, aku tidak ingin kehilanganmu. Sari tersenyum, mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Jaga dengan lembut. Kita tidak berpisah, Jaga. Aku hanya berubah. Seperti kau dulu, aku kini menjadi bagian dari alam ini. Jaga terisak, menundukkan kepalanya. Aku mencintaimu, Sari. Sari tersenyum. Dan aku mencintaimu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan ia menghilang bersama angin malam, menyatu dengan hutan yang telah memanggilnya sejak awal. Hari itu, hutan tetap berdiri kokoh. Tetapi tidak ada lagi harimau putih yang terlihat. Penduduk desa tidak pernah melihat Sari lagi. Namun, mereka sering mendengar suara lembut berbisik di antara pepohonan, suara yang menyanyikan lagu-lagu lama yang hanya dikenal oleh gadis desa itu. Bara, yang telah kehilangan segalanya, meninggalkan desa selamanya, dihantui oleh rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Jaga, di sisi lain, tetap berada di hutan. Ia tidak pernah meninggalkannya. Karena di setiap hembusan angin dan setiap gemerisik dedaunan, ia bisa merasakan keberadaan Sari. Dan legenda tentang pengantin harimau putih pun lahir. Tentang seorang gadis yang memilih cinta di atas segalanya, dan tentang seekor roh harimau yang akhirnya menemukan rumahnya di dalam hati seseorang yang paling mencintainya. Sejak malam itu, desa tidak pernah lagi mengirim pemburu ke hutan. Kejadian yang mereka saksikan begitu luar biasa, begitu mistis, sehingga tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara lantang. Bara, yang pernah menjadi pemuda paling kuat di desa, kini hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Setelah malam itu, ia tidak pernah berbicara banyak. Setiap kali ia melewati jalan setapak yang mengarah ke hutan, ia bisa merasakan tatapan yang tidak terlihat mengawasinya. Rasa bersalahnya semakin menumpuk, dan akhirnya, tanpa pamit kepada siapapun, ia meninggalkan desa untuk mencari pengampunan yang tak pernah ia temukan. Mbah Rahayu,
satu-satunya orang yang mengerti sepenuhnya apa yang telah terjadi, seringkali berdiri di pinggiran desa, menatap ke arah pepohonan rimbun yang menyembunyikan rahasia terbesar mereka. Kau telah menemukan takdirmu, cucuk. Semoga hutan menjagamu seperti kau pernah menjaganya. Di dalam hutan, Jaga tetap tinggal. Ia tidak pernah melupakan Sari. Setiap hari, ia berjalan di tempat-tempat yang pernah mereka lalui bersama. Tepi sungai tempat mereka bermain saat kecil, padang rumput tempat Sari sering bernyanyi, dan gua suci tempat segalanya berubah selamanya. Ia sering duduk di bawah pohon besar tempat mereka berlindung di malam-malam sulit, menatap bulan dengan tatapan kosong. Apakah kau masih di sini, Sari? Ia berharap bisa mendengar suaranya sekali lagi. Dan kadang-kadang, angin berhembus lebih lembut di sekelilingnya, dan dedaunan berbisik lirih, seolah membisikkan jawabannya. Hutan tidak pernah lagi terasa kosong. Sejak malam itu, para pemburu yang tersesat di dalamnya sering melaporkan melihat sesuatu. Sesosok wanita dengan kulit berkilauan seperti cahaya bulan, berdiri di antara pepohonan, mengawasi mereka dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Mereka mengatakan bahwa suara angin sering terdengar seperti bisikan lembut seorang gadis, menyanyikan lagu-lagu yang hanya dikenal oleh penduduk desa lama. Dan di malam-malam tertentu, jika seseorang cukup berani untuk berjalan ke dalam hutan dengan hati yang bersih, mereka bisa melihatnya, Sari, berdiri di samping Jaga dalam wujud barunya. Bukan lagi manusia, bukan pula sepenuhnya roh, melainkan bagian dari hutan itu sendiri. Mereka berkata bahwa Jaga dan Sari kini menjadi penjaga abadi hutan. Dan jika kau mendengarkan dengan saksama di bawah sinar bulan, kau bisa mendengar suara lembutnya, berbisik di antara pepohonan. Aku tidak pernah meninggalkanmu, Jaga. Aku selalu di sini. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah pengantin harimau putih menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang percaya bahwa Sari adalah roh hutan yang melindungi mereka dari keserakahan manusia. Bahwa selama mereka tidak mencoba merusak keseimbangan alam, mereka akan selalu mendapat perlindungan. Dan bahwa di dalam hutan, jauh dari jangkauan manusia, cinta antara seorang gadis desa dan roh harimau putih tetap hidup selamanya.